kita memulai, kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta kepada Bapak Pendeta Stefanus untuk memimpin dalam doa. Sebelum ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami puja, yang kami sembah, yang kami imani dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pagi siang hari ini Tuhan, kami bersama berkumpul dalam ibadah lansia. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami dan kesempatan kami untuk dapat beribadah pada pagi siang ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan agar Roh Kudus-Mu hadir ada bersama dengan kami sehingga sukacita kami meluap di hadapan Engkau Tuhan, dan kami dapat merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Terlebih hidup kami dapat memuliakan di mana kami berada. Tuhan, pakai para hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang melayani kami hari ini. Tuhan, urapi apapun yang kami kerjakan, baik tutur kata, sikap dan perbuatan. Semuanya Tuhan urapi, sehingga semuanya menyenangkan Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita mau nyanyikan Ku kasihi kau dan kasih Tuhan. Coba katakan ke kiri kananmu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Minimal 3 orang ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat wajah kiri kananmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kata ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan, katakan kulihat. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu saja katakan ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mungkin bisa berhadap-hadapan ya. Yang sebelah kiri hadap ke kiri, yang sebelah kanan hadap ke kanan. Saling berhadapan. Yuk, coba yang sebelah kanan hadap ke kanan. Iya. Iya betul. Loh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sambil dipandang wajahnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya senyum atau bagaimana? Lihat di wajahmu kemuliaan. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin
bagi Tuhan. Sebab hari ini kurasa bahagia. Kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Amin. Sama-sama kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Katakan tiada yang dapat memisahkan kita dari terang kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bersaksi, kami persilakan. Ya. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat waktunya. Kalau pada kemarin hari tanggal 27 hari Jumat kalau tidak salah, hari Kamis apa ya, kalau tidak Rabu Kamis saya tuh tahu-tahu mendadak saya sakit perut yang melilit sekali. Dan saya tuh tidak biasa ada keringat ya. Netes-netes gitu keringat saya. Dan waktu itu saya dengan Emi ada di Mangga Besar. Waktu itu maksud saya tuh ada mau tunggu tukang gitu, tapi ternyata saya tuh di situ tuh kesakitan. Memang saya dari rumah tuh saya habis nganter bapak, terus saya menuju ke Mangga Besar tuh rasanya saya tuh kuat gitu. Saya berangkat menuju ke Mangga Besar itu dalam keadaan masih sakit tapi sedikit-sedikit.
Dan saya sampai Mangga Besar, saya sudah ketemu ada tukang, tahu-tahu saya perutnya tuh di tengah sini kayak orang diperes-peres gitu ya. Sakit sekali, saya biasanya enggak sakit itu, tapi kali itu sakit sekali. Dan saya bilang sama Emi kok saya enggak kuat ya. Saya mau ngomong tuh enggak bisa. Saya tuh enggak bisa ngomong kali ini. Terus saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya ya. Biasa ya kita kalau sakit minta ampun terlebih dahulu ya. Saya rasanya sudah kayak mau pulang gitu, dipanggil pulang Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya bilang gitu dan saya tuh sudah enggak bisa. Rasanya sudah enggak karuan-karuan dah. Saya bilang apa angin duduk ya, saya bilang gitu sama Emi. Terus enggak taunya saya sudah gitu, saya minta ampun. Terus Emi pijet-pijet saya. Di saat dia pijet-pijet saya tuh keluar angin. Terus keluar angin panjang gitu ya. Puji Tuhan dan saya mulai pulih. Saya sudah rasanya waktu itu saya, waduh detik-detik ini saya dipanggil pulang Pak ya gitu ya. Tapi puji Tuhan dan sejak saat itu dari Jumat hari Kamis itu saya dibilang anak saya Mesah bilang, Mama harus periksa. Saya bilang gitu, Mama kan punya asuransi, Mama periksa toh Mah kata gitu. Jadi saya diajak periksa sampai dia nemenin ke rumah sakit, kita bareng-bareng gitu ya. Dia juga mau check up juga, saya juga di check up sekalian dibilangin. Mama sudah bayar asuransi, Mama harus periksa. Jadi di situ puji Tuhan pada kemarin 2 hari yang lalu saya sudah pulang dengan puji Tuhan juga saya memang ada batu waktu Pak Stefanus mau pensiun, saya minta tolong diperiksa dan waktu itu memang sudah ada batu. Dan kemarin hasilnya memang batunya masih kecil kata dokternya. Tetap kecil gitu maksudnya dari 0, kemarin yang ketahuan 0,3 gitu ya mili. Jadi ya masih belum, enggak perlu diapa-apain. Dan puji Tuhan juga enggak masuk saluran, kalau masuk saluran masuk saluran pokoknya saluran-saluran itu bisa harus tindakan. Dan puji Tuhan saya enggak mengalami semuanya, tapi memang memang saya sakit dan puji Tuhan juga Tuhan sudah berikan dokter yang baik buat saya dan mengobati dengan baik dan juga saya didampingi anak dan menantu dalam pengobatan itu. Tuhan memberkati dan juga mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, biar kita di hari yang untuk kita usia emas, biar kita tetap jaga kesehatan, jangan menyepelekan. Saya tuh kadang-kadang makan tuh pagi itu saya pergi sama nganter bapak, terus saya makan sama Emi, di saat saya makan itu sampai sore, sampai tukang datang tuh jam 3 tuh saya belum makan lagi. Nah itu mulai sakit itu. Nah kadang-kadang kita nyepelekkan ya, saya tuh sering tahan kencing, tahan lapar gitu ya. Tapi ternyata kita enggak tahu usia kita itu sudah usia emas gitu ya. Tapi puji Tuhan biar kesaksian ini boleh membuat kita menjaga kesehatan kita masing-masing gitu ya. Biar kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap berkumpul bersama di usia emas, saling membagi sukacita ya buat kita semua. Tuhan memberkati, tetap berjaga dan berkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mungkin saya kasih kesempatan satu bapak atau ibu lagi yang boleh bersaksi. Silakan. Shalom. Dan kami mengucap syukur atas umas ini. Kami percaya makin hari makin maju saudara-saudara. Dan kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Sampai sekarang ini kami diberi kekuatan, diberi kesehatan. Dan kami akan memuji Tuhan untuk membesarkan namanya. Engkaulah perisaiku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkau berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Tuhan, Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh pujian yang berkati Pak. Terima kasih Bapak. Saya oh masih ada. Ya silakan Oma. Oh atau mau di situ aja Oma? Iya. Bapak, Ibu, Bapak Pendeta, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Waktu memang minggu-minggu kemarin Cynthia ya, Cynthia ya, kita banyak berterima kasih Tuhan beri ibu-ibu maupun apok kesehatan ya. Saya banyak berterima kasih. Apo masak bukan Apo bangga ya. Anak-anak maunya rendang, uni, ijan, babicin, sama sambal godok ya ibu-ibu. Anak-anak ayam chow, sama iya ada tuh. Kalau uni mau masak buat bapak-bapak gembala, kaki babi ibu-ibu tuh, kaki babi gembala uni bener-bener kalau kaki babi udah main serobot aja. Cucu-cucu mau bikin minta mie, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri saya kesehatan ya ibu-ibu. Kemarin ibu-ibu Ari mah bikin ayam saus Inggris mah katanya gitu. Ya udah sini mama bikin gitu. Udah saya bikin, udah makan. Kata saya ini kurang apa ya? Saya udah pakai apa semua yang ngerasaan ini. Kurang apa ini ya? Oh iya kurang limo ibu-ibu. Karena saya pakai limo ya. Udah malam saya pakein. Udah gitu buset ibu kaki makan limo. Waduh remetik. Aduh ya ilah Tuhan ibu-ibu. Mau ngencing aja juga saya rasanya takut ngencing di kamar saya ya.
aduh Tuhan gimana kaki saya ini kagak bisa jalan. Ampuni saya makan limo Tuhan, kata saya. Mana mau kebaktian lansia, kata saya gitu. Ntar gua kagak ke gereja. Dalam hati saya, Tuhan baik, lu dikasih kekuatan ya. Lu dikasih ampau gede lu sama anak mantu cucu lu ya. Oh iya bener, ya udah Tuhan beri saya kekuatan, jangan sakit deh Tuhan, dengkul saya, kaki saya, puji Tuhan ibu-ibu, saya bisa jalan, emang sih saya naik baja ya. Ya bersyukur pada hari ini kaki saya kuat gitu, kuat. Saya bersyukur sama Tuhan, banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Ibu, bukan saya bangga juga, saya dapat ampau 5.300.000. Bersyukur, mau anak mantu cucu saya bagi. Memang Yoel datang ke sini, dia mau ngelamar ya. Apa sehat ya, po sehat. Apa gimana ya? Apa sih minta apa? Apa minta apa? Enggak, apa ngeminta apa? Yang penting Yoel bagi apa duit buat ke dokter biar sehat. buat Yoel ntar kawin apa kuat gitu ya. Ya udah katanya. Tapi jangan sekarang ya ampaunya. Lah kapan diampauin ya kata si gitu. Papi kan udah kasih. Papi kasih 2 juta Ijan, Uni 1 juta, Hendrik 1 juta. Saya gembar itu ya, malu ya. Yang lain-lain ada Gope, ada Mimi 300, lagi Gope lagi, itu Yeyen, semua dah. Itu ada 5.300.000. Bersyukur kepada Tuhan, banyak terima kasih. Ke satu saya bisa nyayur yang anak-anak makan ya. Kalau tahun depan sih kagak tahu deh saya bisa kuat apa kagak. Tapi saya minta sama Tuhan beri saya kekuatan aja ya. Bersyukur sama Tuhan. Banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan lansia biar maju ya. Ketuanya sih saya bersyukur aja kepada Tuhan. Ibu-ibu yang udah usia biar rajin ibadahnya. Bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Masih ada satu lagi. Silakan. Puji Tuhan. Oma. Dapat ampau lagi juga. Amin. Dapat ampau banyak. Oma-oma banyak ampau. Shalom. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tadi pagi udah mendung, udah gelap sekali ya. Saya berdoa sama Tuhan, jangan sampai hujan. Secara kebaktian umas, mereka rindu untuk datang ya Tuhan, untuk bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan, dan lebih lagi dengar firman Tuhan. Akhirnya Tuhan dengar saudara ya, doa saya. Tadi malam habis makan gitu ya saudara. Habis makan tadinya saya mau ikut berdalami Alkitab. Terus kok nggak enak perut gitu ya. Udah kepengen pup, rasanya kepengen mual. Saya bilang saya makan apa gitu ya. Padahal saya makan pamak pindang bandengnya masih ada sepotong gitu ya. Sama kuahnya itu saya makan, mungkin ada cabenya kali ya. Mungkin saya lagi kurang gitu. Pusing kepala, saudara. Akhirnya saya lari ke kamar mandi. Saya pup, terus mual gitu ya, muntah-muntah. Sampai Tuhan tolong saya. Saya besok ada kebaktian umas gitu ya. Masa saya tidak hadir Tuhan, jamah saya Tuhan. Pakai saya sebagai alatmu ya Bapak. Saya bilang Tuhan jamah saya. Akhirnya saya makan obat tolak angin. Minum tolak angin terus saya boreh-borehin perut. Terus saya tidur. Akhirnya bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat.
Karena Tuhan dengar sekali doa saya. Sama kaki saya waktu itu sakit, saudara. Kamarnya Natali di kamar bocor gitu ya. Jadi kan dibongkar gitu ya sama tukangnya. Dia tidur di kamar saya. Dia tidurnya di bawah kasur. Mungkin dia punya spray licin. Saya agak kepleset gitu dikit, kayaknya kayak agak ketekuk gitu ya. Kok sakit banget gitu, udah jalan pincang-pincang. Kok jalan sampai pincang-pincang gini gitu, saudara. Akhirnya saya borehin. Terus saya borehin, akhirnya saya juga didoain sama lupa sama Pak Robert ya. Akhirnya doain saya. Karena dia datang ke rumah gitu ya. Saya puji Tuhan, akhirnya pada saat ini kaki saya sembuh. Kita percaya, saudara. Kalau tidak kita tinggalkan Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu pelihara dalam kehidupan kita. Tuhan selalu jamah kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita yang hidup yang kita sembah. Sungguh-sungguh, ya saudara. Allah yang penuh ajaib, ya saudara, yang mengasihi kita. Kita akan lebih selalu mengasihi dia, saudara ya. Selalu bersama dia. Selalu bersama. Waktu itu Ibu Wanjok sakit, saudara. Dia bilang dia mau ke rumah sakit. Saya bilang udah periksa. Saya bilang kamu benar kayak si Natali gitu ya. Sakitnya keliling begitu gitu ya. Takutnya empedu. Saya bilang nggak bakal ada apa-apa. Pasti saya sembuhkan. Akhirnya di gereja saya duduk, ada Pak Spanus khotbah. Tapi hati saya mikirin Ibu Wanjok di rumah sakit gitu ya. Rasa hati saya itu kenapa gitu ya rasanya. Rindu gitu, dia datang ke gereja bersama-sama gitu ya. Dia di rumah sakit tapi percaya Tuhan melindungi, Tuhan menjamah, malaikatnya telah menjaga. Pada saat ini dia mendapat kesembuhan. Terima kasih, Tuhan akan berkati semua. Haleluya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya juga bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu pada pagi menjelang siang ini. Saya juga punya orang tua yang juga udah lansia. Dan saya tahu setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini pasti setiap hari bahkan setiap malam berdoa buat anak dan cucu. Terima kasih buat Bapak Ibu, saya mewakili anak-anak ya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini pasti tidak pernah lupa berdoa untuk anak-anak dan cucunya. Biarlah di masa tua selalu berbuah-buah dengan kebaikan, dengan doa-doa. Dan semua beribadah dengan rasa syukur akan mendatangkan berkat, keuntungan yang besar bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau selalu bersekutu kepadamu Tuhan Yesus. Hidup lebih lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saja katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu, saya mengundang mengangkat kedua tangan, katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau membimbing kami dan Kau menyertai dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita dapat beribadah merupakan satu kemurahan Tuhan, karena cuaca memang tidak baik di minggu-minggu ini, karena kita tahu di bulan Februari, bulan Januari semua kerap kali hujan. Ibadah saat ini direkam, jadi memang direkam seperti ibadah umum. Jadi keuntungannya direkam adalah kita dapat bisa mengulangi waktu ibadah saat ini. Kita merasakan kita ada hal-hal yang memberkati kita. Kita bisa lihat di YouTube GKP Jatinegara, bisa lihat ulang. Terus kita terkesan apa kok tadi ibu itu ngomong apa, Bapak Pendeta ngomong apa, saya kelewat gitu. Kalau dulu ibadah kami minta supaya dicatat ayatnya, supaya kita bisa ngulang di rumah, kita bisa mendalami lagi. Tapi saat ini keuntungan setelah COVID, dipaksa gereja untuk
merekam ibadah bisa online, bisa offline. Jadi bisa diulangi Bapak Ibu di rumah. Tadi misalkan siapa yang bernyanyi di depan, oh suaranya fals apa enggak, jadi belajar supaya ketahuan. Makanya ke depan untuk kita selalu harus siap-siap dan latihan. Tidak boleh ibadah juga sembarangan karena dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, dulu kita tidak bawa Alkitab kalau ke gereja. Sekarang terbalik, semua tidak bawa Alkitab. Semua karena sudah disiapkan di digital begitu. Jadi ada keuntungan, ada kelebihan lah ya begitu, enggak. Kita ngambil selalu yang positif. Jadi yang negatif kita tidak ambil, yang memudahkan, yang positif kita ambil. Karena kadang bisa buka Alkitab di handphone, tapi bisa juga handphone merusak. Pada saat firman Tuhan, kita lihat-lihat handphone, kita dapat SMS dari siapa, kita bisa saja. Tapi kita mesti jaga diri kita sendiri. Nah, hari ini adalah khotbah firman Tuhan di ibadah lansia ini, bagaimana hidup kita bahagia, maka menjadikan kita sehat. Topiknya adalah bahagia dan sehat. Kondisi yang ada untuk orang-orang lansia, kenyataan dalam kehidupan 3S. 3S. S pertama adalah sepuh. Kita semua sepuh, yang udah di atas 55, 60 itu sepuh lah. Sepuh itu artinya kita sudah makin tua. Kondisi kekuatan kualitas kita terus menurun, rapuh. Kondisinya begitu. Tidak bisa kita menghindar dari itu. Fisik kita sepuh karena usia. Makin tua makin sepuh dan makin sepuh. Makanya orang Jawa bilang sudah sepuh kan. Sudah tua, sudah sepuh. Artinya kita mesti jaga kesehatan kita. Hati-hati, kayak istri saya bersaksi ya. Pasti ada kejadian-kejadian seperti itu yang bisa saja mendadak kita terserang penyakit mendadak karena kita sepuh. Ya, kita harus persiapkan diri. Makanya ibadah lansia sebetulnya sangat-sangat penting mempersiapkan diri untuk kalau kita dipanggil pulang Tuhan, kita siap, enggak usah takut lagi. Ya memang waktunya Tuhan panggil senang lah gitu. Memang kan itu tujuan kita untuk ibadah dan kita masuk surga, kita senang. Ya berarti kita sudah selesai di dunia ini. Yang kedua, jadi S pertama adalah sepuh, yang kedua adalah sepi. Lansia itu sepi. Anak-anak sudah menikah semua, keluar rumah. Ya kan? Kadang-kadang kita mengharapkan anak itu datang ke rumah. Anak kita 3. Kita mengharapkan 3-3-nya datang. Sulit kita, sepi. Ya kalau ada 3, 1 datang udah bersyukurlah. Enggak mungkin 3-3-nya kumpul lagi dengan istrinya, dengan suaminya, sama mantu kita, sulit. Kecuali hari-hari tertentu, hari perayaan ulang tahun, Imlek, tahun baru, Natal dan sebagainya. Kondisinya memang sepi. Untuk itu kerap kali memang, sungguh saya matiin dulu. Ya ini handphone kadang mengganggu ya. Tidak tahu lagi ibadah. Padahal saya udah kecil kan, ini saya mau matikan. Tadi saya terangkan sepi, sehingga kebutuhan lansia adalah karena kesepian itu. Kerap kali mau kita berbincang-bincang dengan anak, dengan cucu, tapi tidak bisa keinginan itu. Karena mereka sibuk, karena mereka bekerja, karena mereka produktif. Sehingga kalau mereka tidak datang ke rumah, mereka sibuk, kita bersyukur anak kita banyak kerjaan. Kalau dia datang-datang malah ya maaf ya, pengangguran gitu loh, banyak waktu. Tapi kalau mereka sibuk, ya memang mereka produktif, mereka mesti di kantor, mereka mesti bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya. Jadi memang kesepian. Orang-orang lansia adalah orang-orang kesepian. Makanya untuk itu kita harus cari hiburan sendiri, maksudnya cari hiburan sendiri. Di rumah kita punya HP, kita dengar-dengar lagu gereja, dengar-dengar khotbah, baca buku dan sebagainya lah. Cari-cari kesibukan sendiri, tapi yang ringan-ringan. Jangan berat, nanti stres.
Yang ketiga, sepah. Sepah itu merasa diri terbuang. Sudah lansia tidak bisa apa-apa. Suruh ini suruh itu kagak bisa. Kita handphone aja ini gaptek. Saya aja sama anak saya diketawain kan. Kita main apa, ini kok saya kagak bisa nih, ini kok kena hang gimana nih. Ya begini aja gak bisa apa-apa. Ketawain kan. Ya gini aja kagak, cuma cetak-cetak ini gimana sih nggak ganggu nih handphone. Atau apa di rumah. Kita sudah sepah. Sepertinya hidup ini sudah terbuang atau tidak berarti karena banyak kita tidak bisa. Sekarang iklimnya digital, semua teknologi. Kita udah ketinggalan. Apa-apa password, ID. Passwordnya apa tadi? Waduh lupa kita, lupa passwordnya apa. Semua minta password banyak kan. Rekening bank minta password, ini minta password, ini minta password. Jadi udah hidup ini sepertinya percuma dan tidak ada apa-apanya. Nah untuk itu kita menyadari bahwa kondisi 3S ini kita tidak bisa keluar dari keadaan ini. Jadi bagaimana kita harus tetap bisa eksis, bisa ada selama Tuhan berkenan. Pertanyaannya apakah saat ini kita ada bahagia di hari lansia? Satu, apakah Bapak bahagia di lansia Bapak? Ibu bahagia gak sekarang? Apakah merasa susah dan tidak bahagia? Mestinya kita sebagai anak Tuhan, Alkitab katakan mestinya kita bahagia. Mestinya ya. Tapi kalau yang tidak bahagia ya mesti mencari kebahagiaan itu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya mana bisa bahagia? Biasanya penghasilan saya dikasih sama anak 5 juta. Sekarang karena COVID turun jadi tinggal 1 juta. Ya gak bisa beli apa-apa. Biasanya sama anak saya jalan-jalan, pergi bawa ke puncak, mana kesini diajak makan dan sebagainya. Tapi sekarang COVID susah, udah tidak bisa pergi lagi. Susah saya kagak bisa bahagia. Apakah bahagia dalam kondisi ini? Sulit untuk mendapat bahagia. Kita hanya merasakan senang kalau kebutuhan kita terpenuhi. Kita butuh untuk mau jalan-jalan, makan enak dan sebagainya. Jadi kita senang. Tapi senang belum tentu bahagia. Senang hanya butuh kebutuhan. Semua orang kaya pun senang, mungkin dia bisa terpenuhi semua, tapi belum tentu dia bahagia. Memang kalau senang itu dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Keadaan sekitar kita memenuhi kita senang. Ada mobil, ada makan enak, ada banyak harta, senang. Orang senang, orang kaya belum tentu bahagia. Padahal kalau bahagia itu keluar dari dalam hati. Sungguh terjadi di dalam hati tanpa dipengaruhi oleh sekitar kita. Bisa saja satu keluarga tertentu yang hidupnya pas-pasan, cukup. Ada makan cukup. Kalau ada mau pergi kendaraan cukup. Ada kendaraan Mercy banyak di jalanan. Ada banyak mobil di jalan. Pokoknya saya punya mobil ada lebih dari 10 lah. Mau aku saya bisa pergi cukup, pokoknya cukup. Bahagia. Istri, anak-anak, suami semua saling menyahut. Ada sambutan, ada respon di antara kedua belah pihak. Bahagia. Bisa menyanyi bersama, bisa berdiskusi bersama, bisa berdialog. Makanya mereka itu bahagia. Bahagia itu apa yang dikatakan oleh Alkitab paling top adalah di kitab Matius 5. Kita akan baca di kitab Matius 5. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara pada saat khotbah pertama. Yesus khotbah pertama adalah di kitab Matius 5. Itu namanya khotbah di bukit. Ini khotbah sangat terkenal bagi umat Kristen. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan yang harus dimiliki oleh muridnya, oleh semua orang. Topiknya sih khotbah di bukit. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Banyak kan? Miskin bahagia. Kebalikan. Mestinya kan berbahagialah orang yang cukup hartanya. Tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Orang berduka cita bahagia. Waktu saya ingat banget Vicky waktu mertuanya meninggal.
Fik, mestinya nih ibadah penutupan peti, ibadah penghiburan, itu adalah ibadah kebahagiaan. Karena mertuamu dipanggil pulang Tuhan ke surga. Tapi bukan ibadah kematian. Oh papa dia. Oh iya papanya, bukan papa mertua, sorry maaf. Papanya meninggal, saya bilang ini ibadah kebahagiaan. Ya tapi kagak bisa om, biar bagaimana gak bisa. Itu gak bisa ada hubungan dekat dengan orang tua, kagak bisa. Saya sepertinya bahagia tidak ada sedih gitu, gak bisa katanya. Dan memang secara manusia itu kan manusia gak bisa. Tapi secara rohani, fisik mungkin memang kita sedih lah ya kan, kagak bisa orang tua, anak, saudara kita meninggal, berduka cita, bahagia kan sulit lah secara manusia. Tapi rohani kita harus kita tahu bahwa kita harus bahagia. Karena Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka yang dihibur. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, dan seterusnya. Khotbah Yesus di bukit tentang bahagia itu adalah satu contoh. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita bisa bahagia bukan karena di sekeliling kita yang memenuhi kita. Karena kebutuhan kita yang cukup baru kita bisa bahagia, bukan. Tapi kita berbahagia karena firman Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan itu? Pertama adalah kita harus menentukan sikap. Kalau kita tidak menentukan sikap, kita tidak bisa bahagia. Misalkan kita banyak orang yang lansia, makin lansia itu sulit tidur, umur tidur itu jadi pendek. Biasanya kita tidur 8 jam atau 6 jam. Ini kalau kita sudah lansia umur 4 jam udah kebangun. Kadang-kadang 3-2 jam bangun. Jadi saya juga udah mulai 60, kok jam 10, jam 12, jam 1 bangun. Habis itu kadang-kadang sulit tidur lagi. Nah, orang lansia semua begitu. Makanya kadang-kadang di pagi hari, di siang hari ngantuk. Habis itu siang tidur lagi. Kondisi orang tua adalah sulit tidur. Kalau ada keinginan, dia harus ada pilihan. Dia harus memilih jam 12 saya bangun, tapi saya mau tidur lagi. Nah, mungkin baca-baca apa sebentar, diam sebentar, terus ada keinginan tidur, harus tidur lagi supaya cukup, supaya sehat. Nah begitu pula untuk bahagia maksud saya. Untuk mendapatkan bahagia, kita harus memilih, kita harus akan bahagia. Hidup itu, kita hidup ini di antara pilihan. Dari lahir, itu ada kata-kata B, birth, kelahiran. B. Lahir dan mati. Mati adalah death bahasa Inggrisnya. B, birth, lahir. Tanggal berapa kamu lahir, birth mati, tanggal berapa kamu mati. Nah di tengah-tengah B dan D itu ada C, artinya ada choice. Nah itu pilihan. Kehidupan kita sebetulnya di tengah-tengah selalu ada pilihan, kita mau memilih apa. Apakah kita mau hidup bahagia apa tidak? Apakah kita udah sembarangan aja? Kagak, ada kekecewaan ya kita kecewa. Ada senang ya kita senang. Apakah begitu saja? Tidak. Harus ngambil sikap, kita harus bisa bahagia. Saya ingin bahagia. Langkah berikutnya, kita harus melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Mazmur 119 ayat 2. Mohon Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Kita sudah pilih bahwa mau bahagia. Kedua, kita lihat dari firman Tuhan, kita akan bahagia kalau kita memegang peringatannya. Artinya kita memegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan apa? Kayak kemarin terakhir saya akan masih ingat khotbah. Tentang apa topiknya? Ada yang datang? Terang hidup. Bukan terang aja, Yesus katakan aku adalah terang dunia kan. Tapi khotbah saya adalah terang hidup. Nah kita pegang janjinya Tuhan, apakah hidup kita sudah memiliki
terang hidup itu? Apakah belum? Jadi dikatakan di sini di Mazmur 119, coba Tom terusin diingetin karena ini mau sedikit kita bahas di Mazmur 119. Berbahagialah orang yang memegang peringatannya, mencari dia dengan, jadi pegang peringatannya dan kita cari dia. Artinya bagaimana dalam kehidupan kita keseharian, hari-hari kita itu adalah kita memikirkan, mencari atau membaca firman Tuhan atau mengikuti persekutuan atau kita berdoa. Terus kita itu ada waktu ya kita renungkan firman Tuhan, kita dengar YouTube, kita puji-pujian. Mau apa yang kita enak aja, apa kita baca Alkitab. Kita memegang peringatannya dan mencari dia dengan segenap hati. Artinya di kehidupan kesehari-harian kalau kita ingin bahagia, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan aja. Sebetulnya ada tingkatan ya. Kita mengenal. Pertama kita percaya Tuhan. Kita sebagai follower, pengikut Tuhan. Pengikut Yesus, follower Yesus, pengikut. Banyak pada waktu Yesus ada banyak pengikut. Habis itu tahapannya adalah menjadi murid Yesus. Apakah posisi kita sebagai pengikut? Apakah posisi kita sebagai murid Yesus? Yang ketiga, apakah kita sebagai sahabat Yesus? Yang keempat yang paling tinggi, apakah kita menjadi anak Tuhan? Anak-anak Allah. Kita ya anak Yesus lah sama Allah sama Tuhan sama. Trinitas. Kalau hidup kita dekat dengan Dia, artinya kalau kita sahabatnya, kalau kita anaknya, tidak mungkin hidup kita menjadi merana atau menjadi sesuatu yang memalukan Tuhannya, tidak. Mungkin kegelapan ada, mungkin kesulitan ada, mungkin penyakit ada, itu tidak menjadi masalah. Tetap kita dapat hadapi dalam bersama dengan Tuhan. Karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Nah itu tahapan yang berikutnya adalah kita hidup dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 112. Maka kita akan berbahagia karena kita memegang peringatannya dengan Dia dan mencari Dia dengan segenap hati. Standar bahagia. Apa standar bahagia? Kita bilang kita bahagia standarnya apa? Kalau kita punya rumah, kita punya mobil. Apakah ada keinginan duniawi kita lebih tinggi dari keinginan daging? Standar bahagia kita apa? Standar kita sebetulnya hanya cukup. Kita cukup bisa makan, kita cukup bisa ada tinggal, kita cukuplah pokoknya kita bisa hiduplah, kita tidak perlu bermewah-mewah. Kalau standar kebahagiaan kita itu, maka kita bisa mensyukuri hidup kita dan kita akan mengalami bahagia. Kapan ada akan kebahagiaan itu? Setiap hari. Setiap hari kita mestinya bahagia. Mau ada anak datang, anak tidak datang. Apakah pada kondisi kaki lagi sakit? Apakah kondisi lagi lagi lemah tubuh? Enggak ada masalah. Mesti tetap merasakan kebahagiaan itu mesti tetap ada. Karena kebahagiaan itu harus kita dapat nikmati setiap hari. Mengapa ada orang lain bahagia, tapi saya tidak bahagia? Jadi jangan pakai standar orang lain. Pakai standar kita sendiri. Jangan pakai orang lain bahagia, kita kok tidak bahagia. Kita tidak puas dengan apa yang kita miliki karena kita ada ingin lebih, karena standar kita lebih. Karena kita lihat tetangga begini begitu, tetangga punya mobil, saya tidak punya. Tidak perlu begitu karena kita bisa bahagia karena ada 5 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita harus merasa cukup. Kita merasa cukup. Standar bahagia kita adalah kita cukup. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa makan, kita bisa tinggal, kita bisa bekerja apa yang kita bisa kerja, kita merasa cukup. Ketika kita pakai jam tangan seharga 500.000 kita beli. Dengan orang lain pakai jam tangan 100 juta yang merek lah, yang 50 juta. Apakah jamnya berbeda?
Sekarang jam 11, saya 500.000. Dia yang 100 juta juga jamnya sama, jam 11 siang juga sama. Nggak ada bedanya. Cuman harganya saja, kita beli 500.000, dia itu mereknya aja, kualitasnya. Tidak masalah. Begitu pula pada waktu kita tinggal di rumah yang 100 meter atau yang 50 meter, sama mereka yang tinggal di rumah yang luasnya 1000 meter square, meter persegi. Kita akan mengalami kesepian. Lansia kesepian kan. Orang yang tinggal di rumah 1000 meter juga kesepian sama. Anak-anaknya di luar negeri. Sekolah di luar negeri. Dianya sibuk bisnis itu, sibuk bisnis itu. Kesepiannya sama, kesepian juga. Apakah dia tidak mengalami kesepian? Sama mengalami kesepian. Karena semua anak-anaknya pada pergi dan menikah. Kebahagiaan itu bukan datang dari harta duniawi, tapi yang kita memiliki banyak teman, saudara-saudara, anak-anak kita ada di sekeliling kita. Teman yang bisa mengobrol, bercanda, ketawa, menyanyi, bercerita. Kita dapat bersama-sama kumpul seperti ini adalah kebahagiaan. Pada di rumah sendirian. Jadi satu adalah kita merasa cukup. Itu kalau kita mau baca ayat dari 1 Timotius 6 ayat 67. Nah, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi cukup aja standar kita. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mau bahagia jangan kita ngelihat orang lain. Oh dia bajunya mahal-mahal merek-merek, saya enggak usah perlu banding dengan orang lain. Apa yang dikatakan oleh Mazmur Asaf, Mazmur 73, itu udah Mazmur sangat terkenal. Ya, coba ditampilkan Mazmur Asaf. Jadi mereka yang membandingkan dengan orang lain, itu Alkitab kita katakan seperti kakiku sebetulnya hampir terpeleset, nyaris tergelincir. Jadi kalau ini jalan di sini jurang, dia sudah di pinggir sini. Nyaris jatuh. Kalau hidup kita membandingkan orang lain, sebentar lagi jatuh, tapi belum jatuh. Kita katakan gitu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau terus kita bandingkan orang lain, maka kita nyaris terpeleset, nyaris tergelincir. Ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang. Nah, orang yang melihat orang lain itu cemburu. Tetangganya punya ini, mobil, tetangganya punya TV besar, tetangganya pakai baju ini. Tidak seperti itu kebahagiaan. Enggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, hendaklah murah hati, kita baca dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Karena apa yang dikatakan di sini, maka di Kisah Rasul katakan kita lebih berbahagia bisa memberi daripada kita menerima. Kita akan bahagia kalau kita murah hati. Apa yang ada pada kita dan kita merasa lebih, kita sudah pakai cukup, kita berikan kepada orang lain yang berkekurangan. Itu memiliki kebahagiaan. Makanlah makananmu sebagai obat. Jika tidak, kamu akan makan obat-obatan sebagai makananmu. Jadi kalau kita makan misalkan ada sayur pahit, pare gitu kan, nggak enak. Maunya makan manis, maunya makan babi hong. Maunya makan kambing, maunya makan yang enak-enak terus. Maka yang dikatakan di sini adalah kita akan makan obat sebagai makanan karena kita akan kolesterol. Tapi kalau kita makan makanan kita sebagai obat, apa yang kita makan itu sebagai kesehatan, kita makan maka kita akan sehat. Kawan, jika kamu mau berjalan cepat, jalan sendirian. Tapi bila kamu berjalan jauh, berjalan bersama-sama. Artinya
Kalau kita mau dapat umur yang lebih panjang, maka kebahagiaan itu perlu kita capai. Karena dari kebahagiaanlah segala penyakit akan hilang. Penyakit cancer itu ada orang kena cancer, ada tidak orang kena cancer. Sebetulnya semua orang itu sel cancer di dalam tubuhnya ada. Jangan pikir kita sekarang sehat nih, pasti nggak ada cancer ya. Di dalam tubuh saya ada cancer. Dia tidak aktif karena saya tidak stres. Pada saat saya stres, sel cancer akan berkembang. Jadilah dia cancer, penyakit cancer. Nah untuk itu lansia harus berbahagia karena kita harus menjaga kesehatan. Semua akan mengalami cancer sebetulnya. Tapi dia tidak aktif sel cancer itu karena ada kebahagiaan, karena seperti ada hormon morfin yang keluar dalam tubuh. Sehingga kita nyaman, kita bisa tidur dengan baik, kita bisa ada rasa happy. Rasa happy itu seperti rasa kayak orang makan ganja itu loh. Makan ganja kan kayak bahagia gitu kan. Makanya orang ketagihan makan ganja karena ada kebahagiaan yang keluar dari dalam tubuh orang itu. Tapi kalau ganja kan kalau tidak minum tidak akan keluar. Kalau kebahagiaan dari dalam hati, maka itu menyebabkan segala penyakit akan tidak ada, akan hilanglah. Lepaskan bebanmu, maka kamu akan bahagia. Kalau ada beban hidup nih ya, anak beginilah, ini mantu beginilah, beban kan. Anak yang tidak dengar-dengaran orang tua, menjengkelkan, jangan sampai ada beban seperti itu, lepaskan saja. Anak yang membuat kita seperti itu, udah kagak usah dipikirkan. Anak yang tidak perhatian sama orang tua, tidak usah dipikirkan, diamkan saja, doakan saja. Jangan jadi beban. Lepaskan bebanmu, engkau akan memiliki kebahagiaan. Kalau seperti burung. Burung kalau diikat nggak bisa terbang. Burungnya tetap di darat aja. Begitu pula hidup kita. Kalau hidup kita ada beban, kita tidak bisa terbang naik tinggi karena beban memberati kita. Lepasin beban itu. Maka kita akan bahagia. Seperti burung bisa terbang tinggi karena tidak ada beban. Bukan karena kamu bahagia, makanya kamu bersyukur. Kita bahagia, kita bersyukur. Bukan. Tapi kita bersyukur apa adanya dengan kondisi kita adanya cukup hari ini. Maka kita akan bahagia. Jadi kita sehat dan bahagia, maka kita memerlukan persekutuan, maka kita memerlukan keluarga, kita memerlukan teman, kita memerlukan istirahat, tidur yang cukup, olahraga, makan yang sehat. Kita perlu tertawa dengan beberapa teman, dengan saudara-saudara, anak-anak, dan kita perlu ibadah baik di rumah atau di tempat-tempat persekutuan. Amin. Kami undang untuk para pemain musik dan penyanyi untuk bersama-sama kita mengangkat satu lagu Sampai Masa Tuamu. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri, kita angkat satu lagu dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendongkan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau dan menyelamatkan.
Tuhan Yesus, saat ini kalau hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, biar firman ini dapat teringat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami Tuhan dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan ajarkan khotbah di bukit itu Tuhan. Walaupun kondisi tidak baik, walaupun kondisi kami kekurangan, walaupun mengalami keadaan duka cita atau apapun yang dalam keadaan kami yang tidak baik sekalipun, tapi biar kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus terus ajar kami dari hari ke hari, kami mengertikan tentang kehendak dan firman Tuhan. Sehingga kami betul Tuhan dapat menikmati kehidupan rohani kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami terus dapat memberitakan Injil ini kepada banyak orang. Dan hidup kami dapat berguna bagi sesama kami dan keluarga kami. Tuhan pakai kami di hari-hari tua kami, hari lansia. Terlebih Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang Tuhan terus pelihara kami dari keadaan yang tidak baik. Di dalam Kau Tuhan kami melihat ada kemenangan dan ada banyak sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara ibadah ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Biarlah kita terus semakin hari semakin berbahagia, amin. Penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan kemurahan hati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman, mungkin ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita akan ada ibadah lansia setiap 1 bulan sekali di minggu pertama. Benar ya Bu ya? Setiap hari Kamis minggu pertama. Bulan depan tanggal 2 Maret. Iya. Ada lagi pengumuman tambahan? Cukup? Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Ibu Wiwin memimpin dalam doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tak pernah bersudahan buat kami. Saat ini terima kasih Bapak, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah UMAS ini. Terima kasih Tuhan, dengan kesehatan buat kami semua Bapak. Terima kasih semua buat panjang umur yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih itulah kami ucapkan kepada Engkau Bapak, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau mengasihi kami semua, biarpun kami usia kami semakin lanjut, tetapi Engkau tetap jaga pelihara kami. Engkau berikan kami kekuatan, terlebih-lebih Bapak, berikan kami kesukacitaan akan Engkau, kebahagiaan daripadamu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur mulai firman yang kami dengar Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatkan hamba-Mu Bapak Yohanes Lukas Tuhan. Biar Engkau pakai semakin hari boleh semakin bertambah-tambah kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau singkapkan rahasia firman-Mu senantiasa Bapak. Engkau berkatkan dalam kehidupan rumah tangganya, dalam keluarga besarnya. Engkau berkatkan dalam usaha pekerjaannya semua. Terima kasih Tuhan buat berkat yang begitu besar buat kami semua. Kami boleh mendengar sabda firman Tuhan tentang kebahagiaan Tuhan. Dalam kehidupan kami tahu Tuhan, masalah memang ada, memang masalah terjadi. Tetapi kami percaya pada Engkau, tetap berharap pada Engkau. Biar kebahagiaan itu tetap ada di hati kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang begitu besar buat kami semua saat ini. Di mana saat ini Bapak, kami ingin memberikan persembahan yang daripada Engkau. Engkau tolong kami semua Tuhan, dengan hikmat daripada Engkau. Kami boleh memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan melalui persembahan ini, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan kasih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja.
bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mohon dan kasih kepada Bapak Pendeta Daniel untuk memimpin kita dalam doa. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa. Kalau hari ini ada yang berasa kesepian, sepah. Satu lagi apa ya? Sepuh, iya. Ya. Sepuh, sepi, sepah. Ya, oke. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kalau hari ini Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana hari esok. Apakah kami dapat menikmati hari esok? Kami tidak tahu. Tetapi satu hal yang kami ketahui dengan pasti, bahwa Engkau tetap menyertai hidup kami. Walaupun kami berasa sudah tidak, seolah-olah sudah tidak dibutuhkan oleh keluarga. Kami berasa kesepian. Kami berasa tidak mampu. Tetapi Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, memimpin kami melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebahagiaan yang Engkau berikan. Karena bukan saja saat kami di dunia ada, tetapi ketika kami dipanggil Engkau, kami percaya kami bertemu dengan Engkau, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman ini tetap kami pegang teguh. Tuhan, untuk kami tetap percaya kepadamu, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ibadah ini sudah selesai. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak, Engkau tahu anak-anakmu yang hadir saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib sanggup menyembuhkan. Sebab itu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Tuhan, kalau ada di antara anak-anakku yang saat ini mungkin sedang berduka cita atau bersedih karena ada masalah dalam keluarga. Tuhan, kami percaya Yesus sebagai juru damai akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga. Demikian juga Tuhan, mungkin yang terlibat dalam masalah utang piutang atau terbelit masalah keuangan. Tuhan, berkat-Mu mengalir kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Bapak, kami serahkan jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Damai sejahtera-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir, ketenangan daripada-Mu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang kekasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Saudara yang kekasih, pulanglah dalam kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bapa, terima kasih.